anak-anak kami sekalian dimanapun kalian berada, semoga tetap semangat dan dalam keadaan sehat. Kali ini ketemu lagi dengan Sir Alpen. Kita akan membahas materi sejarah kelas 12 di kelompok peminatan ya. Kali ini kita masuk materi bab 4. Boleh kita katakan ini materi terakhir di semester ganjil ya, di semester 1 untuk kelas 12 kelompok peminatan. Nah, baik anak-anakku sekalian, perlu saya sampaikan materi kita sebelumnya kita sudah membahas mengenai organisasi regional atau organisasi satu kawasan. Nah, kali ini kita fokus membahas organisasi global ya, organisasi internasional. Nah, ini nanti mencakup dua sub materi, yaitu organisasi global yang bergerak di bidang ekonomi dan juga yang bergerak di bidang fakta keamanan ataupun pertahanan. Baik, langsung saja kita masuk. Kita lihat yang pertama kita akan bahas contoh-contoh organisasi global dalam bidang ekonomi. Nah, yang pertama yang tidak asing lagi dan ini sudah ketemu juga materinya di ekonomi, ada GATT, General Agreement of Tariff and Trade. Ya, GATT merupakan aturan perdagangan internasional yang disetujui oleh 23 negara itu pada 30 Oktober 1947 di Jenewa, Swiss ya. Nah, dan mulai ini efektif dilakukan mulai 1 Januari 1948. Kemudian tujuan GATT ini pada awalnya untuk menerapkan prinsip-prinsip umum liberalisasi atau kebebasan perdagangan berdasarkan traktat multilateral ya. Multilateral berarti banyak negara gitu ya. Nah, jadi traktat tersebut berupa pengurangan tarif misalnya ya. Nah, kemudian penghapusan kendala perdagangan, kemudian penghapusan praktik perdagangan yang diskriminatif ya antar negara anggota GATT ini. Kemudian GATT ini nanti akan menjalankan fungsinya dengan memegang beberapa prinsip. Yang pertama ada Most Favored Nation, National Treatment, larangan restriksi kuantitatif, perlindungan melalui tarif, ya, resiprositas, kemudian perlakuan khusus bagi negara berkembang dan juga transparansi. Nah, inilah yang menjadi prinsip-prinsip daripada GATT itu sendiri ya. Namun anak-anakku sekalian, nanti kalau sekarang GATT ini kita tidak kenal lagi karena GATT ini nanti sudah berubah nama menjadi WTO ya. Nah, jadi yang sekarang kita kenal adalah WTO ya, World Trade Organization ya. Nah, jadi WTO ini didirikan pada 1 Januari 1995. Ini menggantikan GATT. Jadi WTO ini muncul akibat adanya pemikiran untuk membentuk suatu badan tingkat tinggi. Nah, jadi boleh kita katakan WTO ini nanti di bawah naungan daripada UNO atau PBB ya. Nah, jadi sistem perdagangan multilateral ini nanti diarahkan untuk menjamin agar negara-negara peserta GATT atau WTO ini mematuhi peraturan-peraturan yang disepakati serta kewajiban-kewajibannya begitu ya. Nah, jadi sekarang WTO namanya ya. Nah, jadi WTO ini sendiri memiliki tujuan. Yang pertama, mencapai perdagangan internasional yang stabil dan menghindari kebijakan perdagangan yang merugikan ya. Nah, yang kedua, meningkatkan volume perdagangan di dunia, mengembangkan sistem perdagangan banyak negara atau multilateral. Kemudian yang keempat itu meningkatkan pemanfaatan sumber kekayaan dunia untuk meningkatkan produksi dan transaksi jual beli barang. Nah, anggota WTO hingga tahun 2017 itu sudah berjumlah 164 negara anggota ya, dan memiliki 22 negara pengamat. Nah, ini mengenai World Trade Organization ya. Nah, jadi ini sangat berperan di dalam perdagangan di dunia saat ini anakku ya. Nah, kemudian ada kita kenal dengan istilah OPEC, Organization of Petroleum Exporting Country ya, atau negara-negara pengekspor minyak. Nah, kita lihat OPEC ini didirikan pada bulan September 1960 itu di Baghdad, Irak oleh 5 negara. Ya, siapa itu? Nah, ini penghasil minyak di dunia yang terbesar ya. Ada Iran, Irak, Kuwait, Saudi Arab, ya, Arab Saudi dan Venezuela. Nah, jadi pendiri OPEC ini merupakan respon terhadap keberadaan perusahaan minyak bumi multinasional milik Amerika Serikat yang sering melakukan monopoli pasar terhadap minyak bumi ya. Itu. Kemudian tujuan utama daripada OPEC ini itu tentu mengkoordinasi dan menyamakan kebijakan perihal minyak bumi di antara negara anggota serta menjaga stabilitas minyak di bumi ya, minyak bumi di pasaran dunia agar ada supply yang berkelanjutan bagi konsumen dan juga pemasukan yang merata bagi produsen ya. Nah, karena minyak ini bisa kita katakan adalah kebutuhan pokok daripada dunia ya. Nah, bukan hanya 1-2 negara saja. Kemudian untuk memasuki keanggotaan OPEC ada syarat khusus yang sudah ditetapkan, yaitu misalnya ya harus mendapatkan 3/4 persetujuan dari negara anggota termasuk 5 negara pendiri OPEC.
Nah, jumlah negara anggota OPEC hingga tahun 2016 itu berjumlah 14 negara yang terdiri dari 6 negara Timur Tengah, 6 negara Afrika, dan 2 negara Amerika Selatan ya. Nah, itu penghasil minyak di dunia. Nah, bagaimana sih pengaruh organisasi global terhadap Indonesia? Nah, jadi keberadaan organisasi ini tentu sangat membawa pengaruh yang positif bagi Indonesia ya. Nah, misalnya GATT yang didirikan tahun 47 membuat Indonesia itu bergabung juga pada GATT tahun 1950. Nah, jadi dengan masuknya Indonesia nanti di organisasi GATT atau WTO itu membuat kebijakan ekonomi Indonesia itu banyak menyesuaikan dengan kebijakan WTO atau GATT ya. Nah, jadi ketika GATT itu berubah menjadi WTO, WTO mengeluarkan kebijakan seperti mendorong persaingan yang terbuka, mendorong reformasi pembangunan ekonomi, yang nantinya itu semua akan diikuti oleh negara kita yaitu Indonesia ya, itu pengaruhnya. Kemudian masalah yang dihadapi Indonesia dan negara-negara berkembang adalah dikesampingkannya sektor pertanian oleh GATT atau WTO. Nah, misalnya Indonesia pernah itu menjadi anggota OPEC pada tahun 1962 dan keluar di tahun 2008 ya. Jadi keluarnya Indonesia itu nanti disebabkan karena Indonesia tidak mampu memenuhi kuota ekspor lagi ya. Nah, jadi pada tahun 2016 Indonesia bergabung lagi ke dalam OPEC. Tetapi keanggotaannya dibekukan akibat menolak untuk memotong produksi minyak sebesar 5% ya, nah ya. Nah, kemudian pengaruh yang lain, masalah yang dihadapi Indonesia dan negara-negara berkembang adalah dikesampingannya tadi sudah ya. Oke, kita lanjut. Sekarang kita masuk organisasi global bidang keamanan atau pertahanan. Nah, ini sebenarnya sudah saya bahas di video saya sebelumnya pada saat saya menjelaskan mengenai perang dingin. Ini hanya sekilas saja ya. Nah, adapun nanti fakta-fakta pertahanan yang muncul di dunia yang terutama ini nanti muncul setelah adanya perang dunia kedua ya. Nah, setelah ini berlanjut terus pada masa perang dingin ya. Nah, yang pertama kita kenal dengan NATO ya, North Atlantic Treaty Organization ya. Nah, jadi NATO ini merupakan organisasi pertahanan negara-negara Atlantik Utara. Nah, adapun tujuan NATO ini nanti itu sebenarnya pada awalnya itu menahan laju komunis di Eropa ya. Nah, jadi NATO ini hanyalah merupakan perjanjian pertahanan antara Inggris dan Prancis pada awalnya. Cuman pada 4 April itu nanti Amerika itu dengan negara Eropa itu membentuk NATO. Jadi anggota NATO itu terdiri dari Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Belgia, Belanda, Luxembourg, Kanada, Portugal, Denmark, Norwegia, Italia, Islandia, Yunani, Turki, dan Jerman Barat. Yang kemudian kita kenal lah mereka ini satu sekutu begitu ya. Nah, oke. Kemudian yang kedua ada muncul fakta pertahanan SEATO. SEATO itu Southeast Asia Treaty Organization, berarti ini keberadaannya di Asia ya. Nah, kemudian SEATO ini organisasi pertahanan di Asia Tenggara dengan tujuan untuk membendung bahaya komunis di Asia Tenggara pada khususnya ya, misalnya di Vietnam. Nah, SEATO ini terbentuk akibat ditandatanganinya Southeast Asia Collective Defense Treaty Organization di Manila itu pada 8 September 1954 ya, nah ya. Jadi anggota SEATO ini terdiri dari Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Australia, Selandia Baru, Pakistan, Thailand, dan Filipina begitu. Nah, kemudian ada lagi ANZUS. ANZUS ini singkatan dari negara Australia, New Zealand ya, Selandia Baru ya, dan juga United States Amerika Serikat. Nah, jadi fakta pertahanan ini nanti antara ketiga negara itu sebenarnya untuk menghadapi komunis ya. Nah, jadi ANZUS ini didirikan dengan dasar Tri-Party Security Treaty pada 1 September 1951. Nah, jadi anggotanya itu dia tadi namanya ya, ada Australia, New Zealand atau Selandia Baru, dan juga Amerika Serikat. Kemudian kita mengenal yang namanya CENTO ya. CENTO itu berarti Central East Treaty Organization ya. Nah, oke. Nah, CENTO ini merupakan fakta pertahanan yang dibuat Amerika Serikat ya dengan negara-negara Timur Tengah ya. Nah, jadi itu CENTO. Tujuannya untuk membendung paham komunisme juga di Timur Tengah. CENTO Meto semula bernama Pakta Baghdad. Anggota CENTO antara lain Amerika Serikat, Inggris, Irak, Iran, Turki, dan Pakistan. Nah, inilah sebenarnya dapat kita simpulkan bahwa CENTO ini, SEATO, kemudian ada tadi NATO, itu adalah bentukan dari, boleh kita simpulkan dalam perang dingin itu adalah bentukan daripada blok barat ya. Nah, oke, sekarang bagaimana dengan bentukan blok timur? Blok timur juga tidak mau kalah, dia membentuk yang namanya Pakta Warsawa ya. Nah, jadi pihak blok timur itu dibawahi oleh Uni Soviet, membentuk juga Pakta Pertahanan. Sesudah blok barat membentuk NATO. Nah, boleh kita katakan inilah
sebenarnya bentuk tandingan daripada NATO ya. Nah, jadi untuk mengimbangi itu dibentuklah ini ya. Nah, tetapi ini nanti Fatah Warsawa ini perlu kalian ingat, ini tandingan daripada blok timur ya untuk terhadap blok barat. Nah, ini berhaluan komunis. Kemudian fakta tersebut itu bernama Fakta Warsawa tadi, itu dibentuk di Warsawa ya. Nah, Polandia pada tanggal 14 Mei 1955. Adapun anggota daripada Fakta Warsawa ini antara lain tentu Uni Soviet, Polandia, Cekoslovakia, Bulgaria, Hungaria, Rumania, Albania, Mongolia, dan juga Jerman Timur ya. Nah, oke, itu dia anak-anakku sekalian. Semoga kalian paham. Itu saja materi kita di bab ini, dan ini merupakan materi terakhir di semester 1 ya. Nah, jadi sampai ketemu di semester 2. Salam dari Sir Alpen. Semoga apa yang saya sampaikan dapat kalian mengerti.